Suara sirine ini lagi. Keluar. Emang ada apa dengan suara sirine barusan? Suara sirine tadi adalah pertanda kalau ada murid yang hilang lagi, Dil. Udah, kita keluar dulu dan cari tahu siapa yang hilang. Oke. Sumpah ini ada murid yang hilang lagi. Iya, ini kali keempat ada murid yang hilang setelah kita. Gue jadi takut hilang. Gue juga takut, apa gue pindah sekolah aja Iya. ya? Mending pindah sekolah aja gak sih? Siapa lagi yang hilang? Oh, si Rizky, Yud. Si Rizky, anak Kepsek. Iya, anaknya Kepsek. Ini kita juga semua lagi nyari dia loh, tapi belum ketemu. Udah sana, cari lagi. Si Rizky. Kejadian lagi. Sekarang anak Kepsek yang hilang. Nanti siapa lagi yang bakal hilang? Udah. Ayo kita bantu cari si Rizky. Lu ke sana, gua ke sana, dan lu Dil, lu ke sana. Oke. Rizky. Lu ada di sini enggak? Ki, lu di mana Ki? Rizky, di mana kau berada? Gimana? Anak saya udah ketemu belum si Rizky? Belum Pak, maaf. Kamu udah nyari yang bener belum? Udah Pak, udah saya cari tapi gak ketemu. Kamu udah nyari si Rizky belum? Udah saya cari juga Pak, tapi gak ketemu. Kenapa gak ketemu? Cari yang bener. Udah semua tempat Pak saya cari tapi dia gak ketemu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Cari si Rizky sampai ketemu. Siap Pak. Yuk kan kita cari. Rizky. Kalau gini terus, cepat atau lambat, murid-murid yang ada di sekolah ini bakal habis karena hilang secara misterius. Pokoknya kita harus cari, baik si Rizky, si Budi, atau murid-murid yang lain yang hilang sampai ketemu. Mau cari kemana lagi, Yud? Semua tempat udah kita cari. Dan kita juga gak punya informasi tentang mereka semua. Teman-teman. Habis dari mana lu ngus-ngusan kayak gitu? Kayak habis dikejar setan aja. Kayaknya gua tahu si Rizky, si Budi, sama murid-murid yang hilang itu di mana. Di mana? Perpustakaan. Perpustakaan? Iya. Yakin lu mereka di sana? Kita, bahkan semua orang tadi juga udah muterin ke perpustakaan loh. Tapi gak nemuin si Rizky tuh. Bukan di perpustakaannya. Lebih tepatnya di dimensi lain yang ada di perpustakaan. Hah? Maksudnya? Oke. Kemarin itu gua sempat ke perpustakaan. Dan di perpustakaan gua itu nemuin buku yang udah tua. Dan kayaknya udah kuno banget itu buku. Judulnya itu Gerbang Waktu. Terus apa hubungannya sama murid yang hilang, Dil? Nah, gue yakin buku ini itu terhubung langsung sama dimensi lain yang menyebabkan murid yang membuka buku ini itu langsung terteleportasi ke dunia lain. Kemarin juga gue hampir aja buka buku itu, tapi ada sosok yang ngasih tahu ke gue jangan buka bukunya, dan gue selamat gitu. Kebanyakan nonton film aneh sih lu. Jadi kayak gitu kan? Udah, gue gak percaya sama kayak gituan ya. Emang lu punya informasi lain? Mereka semua itu hilang kemana? Semua ini emang gak masuk logika, Yud. Tapi apa salahnya kita coba dulu. Kita cari tahu kebenarannya tentang buku itu. Ya udah deh, kita coba ke sana dulu. Makasih. Kita langsung aja ke perpustakaan. Tipe-tipe murid sekolah ketika jadi anak OSIS. Kenalin, anak OSIS, anggota OSIS baru. Gua punya jabatan di sekolah ini, anak OSIS. Keren kan? Oh, OSIS yang disebut-sebut babu sekolah itu ya? Yang kerjaannya tiap hari rapat mulu ya? Tiada hari tanpa rapat. Bahkan pas bel pulang pun, murid yang lain udah pada pulang, anak OSIS malah rapat lagi. Mana iya lagi? Kalau mau sih jadi OSIS, kalau kita mau gak dah. Iya gak bre? Yoi, ngapain jadi OSIS?
OSIS. Tiap hari kerja mulu, mana nggak digaji lagi. Iya. Kerja capek-capek, cuma dibayar sama kata makasih doang. Lah, mau kemana lu? Mau bilangin kalian ke ketua OSIS. Lah, ya udah sudah bilangin. Dasar OSIS kok cengeng. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu banyak. Aduh, gue pengen bokeh lagi, tapi ini pelajarannya Pak Budi. Aduh, gimana ya? Ya udah tahan aja lah sampai gue istirahat. Pak, saya izin keluar. Oh, nggak boleh ada yang keluar ya kalau jam pelajaran saya. Emangnya kamu mau kemana? Mau rapat OSIS, Pak. Oh, OSIS. Ya udah, silakan. Baiklah, makasih. Lah, Pak, saya juga izin keluar ya. Pengen ke WC? Enggak boleh ada yang keluar lagi. Titik. Tapi itu si Dilja. Dia kan OSIS. Ya udah, lanjut belajarnya. Nanti aja keluarnya pas jam istirahat. Iya, Pak. Oke, silakan kumpulkan PR-nya yang Bapak kasih kemarin. PR? Mati gua belum ngerjain lagi. Yaudah, mana PR kamu? Maaf, Pak. Saya belum ngerjain. Lupa. Keluar. Berdiri di lapangan, terus hormat ke bendera. Gak ngerjain PR kamu ya. Pak, maaf. Saya juga belum ngerjain PR. Oh, kalau kamu mah nggak apa-apa. Kamu kan OSIS. Nanti banyak tugasnya kan? Nggak apa-apa. Makasih, Pak. Lah, kok dia nggak dihukum, Pak? Iya kan dia OSIS. Udah, kamu kok masih di sini? Cepat ke lapangan. Iya, Pak. Teman-teman. Woi. Si Dilja udah datang. Udah datang. Dil, gimana? Lu lolos gak? Seleksi masuk OSISnya? Gua lolos. Gua udah resmi jadi anggota OSIS. Lihat nih, gua dapet alma maternya. Mantep, Cok. Keren lu, Dil. Bisa masuk OSIS. Akhirnya salah satu murid yang ada di kelas kita masuk OSIS juga. Keren lu, Dil. Keren. Dil, tapi lu tahu kan tujuan lu masuk OSIS itu apa? Tentulah, Dil. Tujuan gua masuk OSIS biar kita semua dapat informasi dengan cepat. Biar kita nggak kena raja lagi kayak dulu. Kita semua pernah kena raja handphone, pernah kena raja rambut, dan kita nggak mau kejadian itu terulang kembali. Dengan gua masuk OSIS, gua janji, gua bakal ngasih informasi cepat ke kalian. Dan gua jamin, kita nggak bakal kena razia lagi. Bagus deh kalau lu masih ingat. Anak OSIS kumpul dulu ya, kita ngadain rapat. Yaudah teman-teman, itu ada rapat dadakan. Gua pergi dulu ya. Dadah. Semangat Dil, jalan misinya. Dengan begini, kita nggak bakal kena razia lagi. Karena teman kita udah masuk OSIS. Yes. Serunya kalau kita punya teman OSIS. Informasi baru. Guys, kalian cepat beres-beres. Ada rapat guru. Kayaknya semua kelas bakal dipulangin. Yeay, kita bakal pulang cepet. Ayo semuanya, cepet, rapi-rapi, masukin buku ke tas. Kita bakal pulang cepet, masukin. Pulang cepet. Oke, gua pamit dulu ya. Mau ngasih informasi ke kelas yang lain. Oke, makasih Jul informasinya. Makasih Jul. Semoga lancar jalanin misinya. Pulang cepet. Kok lu malah diem-diem aja? Buruan, rapi-rapi, bentar lagi kita pulang. Kalian percaya sama omongan dia? Sama omongan si Jul? Barangkali itu mah informasi palsu. Dia mah sengaja mau ngisengin kita kali. Orang di kantor aja belum ada pengumuman. Dil, udah lu percaya aja. Apa yang dikatain si Jul itu informasinya 100% bener. Gak mungkin meleset. Udah cepet rapi-rapi. Buset, 100% bener. Gak mungkin meleset. Emang si Jul siapa? Dukun. Dia itu intel kelas, Dil. Intel kelas? Iya, dia itu punya kedekatan dan punya hubungan sama guru di sini, anak OSIS, dan semua organisasi yang ada di sekolah ini. Bahkan ada
ada informasi yang lain kalau dia itu anak Kepsek. Jadi informasi yang dia dapetin itu ya bisa dipercaya, 100% bisa dipercaya, Dil. Tetep aja kalau informasinya datang dari dia, gua nggak percaya. Terserah lu lah, yang penting gua udah ngomong sama lu ya. Lu mati lu susah dikasih taunya. Pengumuman, karena hari ini tidak ada kegiatan belajar mengajar, jadi semua kelas dipersilakan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Kepercayaan sih lu. Beneran pulang dong. Gua duluan ya. Gua duluan ya, Dil. Teman-teman. Tunggu gua, teman-teman. Jangan tinggalin gua. Hoi. Teman-teman tunggu gua. Ayolah. Peserta pertama, silakan masuk. Coba sini sarungnya. Saya mau periksa dulu sarung kamu. Ini Pak Ustadz. Sarung apa ini? Wadimor Pak Ustadz. Pantes. Sarung Wadimor emang pilihan yang tepat. Selain damage-nya gede, ringan juga dipakainya. Yaudah nih, sarung kamu aman. Silakan masuk. Oke, makasih Pak Ustadz. Peserta selanjutnya, silakan masuk. Dari penampilannya, seperti orang yang sudah berpengalaman bermain perang sarung. Menarik. Coba sini sarung kamu. Saya mau periksa dulu. Ini Pak Ustadz. Sudah kuduga, sarung yang digunakan adalah sarung Atlas. Sarung yang menggunakan kecepatan dalam penggunaannya. Meskipun damage dari sarung ini kecil, tapi sarung ini bisa menyerang target 2-3 kali lipat dari sarung normal pada umumnya. Dan tidak semua orang bisa menggunakan sarung ini. Kenapa Pak Ustadz? Sarung saya bermasalahkah? Oh, enggak. Sarung kamu aman. Silakan, kamu boleh masuk. Makasih Pak Ustadz. Oke, peserta selanjutnya silakan masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau ikut perang sarung. Astagfirullahaladzim, udah dibilang kamu lagi. Ini tuh perang sarung, bukan perang karpet. Kalau kamu mau ikut perang sarung, ya pakai sarung, jangan bawa karpet masjid. Bercanda Pak Ustadz, bercanda. Saya bawa sarung kok. Nih, nah. Kalau ini boleh. Yaudah, kamu boleh masuk. Makasih Pak Ustadz. Ini karpet masjidnya gimana? Titip dulu Pak Ustadz, nanti saya balik lagi kok. Astagfirullah. Keluar. Mau kemana? Keluar! Tadinya mau sama motor-motornya Pak Ustadz. Apalagi sama motor-motornya, udah keluar. Wah, berat amat nih sarung. Itu sarung bogem Pak Ustadz. Perasaan gak berat kayak gini deh sarung bogem. Jangan diperiksa Pak Ustadz. La ilaha illallah. Ini diskualifikasi. Keluar. Cabut keluar. Ini peserta perang sarung tahun ini gila-gila semua ya. Gak ada yang benar apa? Oke, peserta terakhir silakan masuk. Halo Pak Ustadz. Ini lagi. Happy benar kamu? Kenapa ketawa ketiwi? Iyalah, karena saya yakin bisa menangin perang sarung tahun ini. Percaya diri amat ya. Yaudah, maaf. Sarung kamu, Bapak mau periksa dulu. Nih, lihat aja Pak Ustadz. Periksa aja. Wait. Nah, ini kan sarung BHS. Sarung legendaris. Sedikit orang yang punya sarung ini. Iyalah Pak Ustadz, makanya saya pede. Jadi kamu orang terpilih. Oke, silakan. Kamu boleh masuk. Makasih Pak Ustadz. Gila sarung BHS. Sarung legendaris, tapi itu anak dapat dari mana ya? Pak Ustadz, lihat anak saya nggak? Dia bawa sarung saya. Udah tahu tuh mau dipakai sholat. Oh Pak Budi, dia udah masuk ke dalam. Anak sialan, udah tahu itu sarung baru dicuci, main ambil-ambil aja. Pantesan dia punya sarung BHS.